Wah, bunganya cantik-cantik sekali. Wah, harumnya bunganya. Hai Kak Komang, selamat pagi. Hai Kak Putri, selamat pagi. Apa kabar ini Kak Putri? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak Putri, kelihatannya Kak Putri senang sekali hari ini. Ada apa ini Kak Putri? Iya nih Kak Komang, hari ini Kak Putri seneng banget. Soalnya tadi pagi mama Kak Putri masakin makanan kesukaan Kak Putri. Terus tadi malam juga papa Kak Putri bantuin Kak Putri buat PR. Oh senangnya, I love my family. Wah Kak Putri pasti senang sekali ya. Kak Putri sudah dimasakin makanan kesukaan Kak Putri sama mamanya. Terus dibantu buat PR juga sama papanya. Wah, Kak Putri pasti senang sekali ya. Iya, senang banget. Kalau adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, bagaimana dengan sekolah online-nya? Apakah adik-adik sudah belajar dengan baik di rumah? Harus sudah rajin belajar ya, karena walaupun kita sekolah online, kita harus tetap rajin belajar dan buat tugas. Nggak kerasa ya Kak, hari ini sudah hari Minggu lagi. Iya Kak Putri, cepat sekali ya harinya. Nah adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah online, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Ayo Kak Putri, mari kita berdoa. Adik-adik sudah siap ya ibadah online bersama kakak-kakak? Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapak karena pada hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Walaupun ibadah online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya karena penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik di rumah, pasti adik-adik di rumah sudah siap dong ya untuk mengikuti ibadah online pada hari ini? Sudah dong ya, oleh karena itu ayo adik-adik bangkit berdiri supaya kita lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita angkat pujian, When Jesus in the Family. Happy,
Adik-adik tetap dalam posisi berdiri ya, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menggerakkan tubuh kita. Oke, kita angkat satu pujian, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangat sekali ya adik-adik ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini anak-anak Tuhan sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa di surga, beberapa hari lamanya kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Tentu banyak hal yang sudah kami lakukan di dalam pergaulan kami dengan orang tua kami. Banyak hal yang boleh kami lakukan dan tentu di dalamnya kami juga ada salah di dalam melakukan aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya mengurapi kami, supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami bisa melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak merasa senang sekali bertemu dengan adik-adik. Nah, adik-adik senang enggak bisa bertemu sama kakak? Senang, Kak. Bener ya, senang ya? Bener. Nah, adik-adik, tadi sebelum ke sini adik-adik sudah sarapan belum? Sudah Kak. Sudah, Kak. Pastinya udah dong, Kak. Roy? Belum Kak. Roy belum sarapan, yang lain sudah sarapan. Nah tadi siapa yang nyiapin sarapan? Matthew? Yang menyiapin sarapan untuk Matthew itu Mama. Mama. Siapa lagi yang tadi sudah siapin sarapan? Kiran? Kalau saya tadi yang membuat sarapannya Mama, tapi dia bikin nasi goreng. Telur nasi goreng enak dong. Nah kalau Nona? Saya disiapin roti. Roti. Oke. Kalau kakak Loli? Mama, Kak. Mama yang nyiapin sarapan. Kalau Rowi tadi kenapa belum sarapan? Telat tidur, telat bangun Kak. Telat bangun ya. Nah tadi siapa yang bangunin Roy? Ibu Kak. Ibu. Nah adik-adik tadi sudah sarapan.
di rumah disiapin sarapan sama orang tua, sama mama. Kemudian Rowi juga sudah dibangunin sama mama supaya tidak telat ya. Tentu adik-adik sangat bersenang dan bersyukur punya orang tua yang sangat perhatian sama anak-anak. Nah, adik-adik selain siapin makanan, siapin sarapan, kemudian selain membangunkan adik-adik di pagi hari, ada enggak hal-hal lain yang dilakukan oleh orang tua? Misalkan nih, nah sekarang ini kan zaman belajar online, semua kita belajar dari rumah, anak-anak belajar dari rumah. Terus pasti bosen ya, adik-adik pasti bosen nih. Nah pernah nak orang tuanya ngajak yuk kita main yuk, atau yuk kita olahraga, atau yuk kita buat masak bareng kayak gitu. Nah ada enggak yang seperti itu? Coba dari siapa yang mau jawab nih? Saya Kak. Nah dari Matthew. Saya kalau lagi bosen pasti saya ngajak mama atau bapak saya untuk main bulu tangkis. Main bulu tangkis supaya dengan olahraga supaya badan menjadi sehat. Ya, menjadi sehat. Kalau Roy? Kalau saya diajak sama ibunya ke sawah, Kak. Nah, kalau Roy diajak jalan-jalan ke sawah, melihat sawah-sawah, udara bersih di sawah. Nah, siapa lagi? Kiran? Kalau mama saya biasanya ngajakin masak bareng, kalau papa biasanya ngajakin olahraga ringan di rumah. Oke, nah kalau kakak Loli? Kalau mama saya bisa bawa saya pergi. Jadi kemanapun mama pergi, saya pasti ikut Pak. Dan papa juga sering mengingatkan saya untuk berdoa sebelum pergi. Enak ya punya orang tua selalu ngingetin untuk berdoa ya Loli ya. Nah sekarang kalau Kak Nona? Kalau saya diajak jalan-jalan ke pantai. Diajak jalan-jalan ke pantai. Nah, anak-anak sangat bersyukur ya punya mama papa yang selalu punya waktu untuk anak-anak, untuk adik-adik semua. Sebenarnya tuh orang tua kalian, anak-anak itu di rumah pasti sangat sibuk. Nggak ada yang orang tua yang tidak sibuk. Tetapi masih punya waktu, meluangkan waktu untuk ngajak anak-anak bermain, mengajak anak-anak untuk olahraga, mengajak anak-anak untuk masak bareng ya. Tentu kita semua bersyukur punya orang tua yang seperti itu. Nah, tadi itu orang tua yang sangat sayang sama anak-anak, sama adik-adik. Sekarang kakak tanya, adik-adik sayang nggak sama orang tua? Sayang, Kak. Oh, sayang banget loh tentunya ya. Nah, kalau adik-adik sayang sama orang tua, pernah mau bantu enggak orang tuanya? Kalau disuruh, saya pasti mau, Kak. Pasti mau ya. Nah, kalau yang lain sama enggak? Sama Kak. Nah, berarti anak-anak sayang juga sama orang tua ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, adik-adik pernah dimarah enggak sama orang tua? Pernah Kak. Pernah, kenapa nih sampai marah orang tua sama adik-adik? Orang tua saya marah karena meja belajar saya selalu berantakan saat selesai belajar online. Oke, gitu ya, sehingga mama marah tuh karena Matthew ndak bersihkan mejanya ya. Nah, yang lain lagi siapa lagi? Kiran? Kalau saya biasanya dimarahin gara-gara lupa mengirim absensi. Ya, lupa ngirim absensi, diingetin sama orang tua ya. Siapa lagi? Nah, Roy? Kalau saya dimarah sama orang tua tuh karena dikirain saya main HP, ternyata saya lagi buat ulangan, Kak. Iya, nanti kalau Roy belajar lewat HP nih, bilang sama mama papa, mama aku lagi belajar gitu ya, supaya anak dikira main HP nanti. Ya, siapa lagi yang belum? Oh, Loli. Kalau saya lebih sering diingetin sih, Kak, supaya bisa lebih tepat waktu kalau ada janji. Oke. Nah, kalau kakak Nona? Kalau saya lupa membersihkan rumah. Oke. Nah, adik-adik, walaupun tadi kakak sudah dengar nih, adik-adik dimarah sama orang tua karena ada yang lupa ngirim absen, ada yang lupa membersihkan meja belajar. Sekarang adik-adik kalau dimarah itu
Marah enggak juga sama orang tua? Karena adik-adik dimarah nih. Adik-adik marah enggak sama orang tua? Ngambek enggak? Sedih enggak? Atau lari ke kamar, dikunci kamarnya, kemudian enggak mau keluar atau gitu? Nah, siapa yang mau jawab nih? Nah, Loli. Tidak Kak, karena saya tahu orang tua saya begitu supaya saya menjadi anak yang lebih tepat waktu. Oke, bagus. Siapa lagi? Kiran? Kalau saya sih awalnya sedih Kak, tapi saya mengerti kalau papa itu peduli sama saya. Iya. Siapa lagi yang mau jawab? Nah, Matthew. Kalau saya enggak Kak, soalnya mama marah itu artinya mama tuh sayang. Sayang sama Matthew ya. Nah, yang lain, Roy? Kalau saya tuh dimarah tuh supaya saya bisa berdiri sendiri, Kak. Supaya bisa mandiri. Nah, kalau kakak Nona? Kalau orang tua saya marah, saya tahu kalau orang tua saya tuh mau saya jadi anak baik. Menjadi anak yang baik ya. Ya. Nah, adik-adik, walaupun orang tua kita itu marah, orang tua adik-adik, mama atau papa marah sama adik-adik, bukan berarti mereka itu tidak sayang sama adik-adik. Mereka sangat sayang sama adik-adik. Justru karena dia sayang itulah orang tua marah supaya adik-adik menjadi orang yang apa? Orang yang mandiri, seperti Roy tadi bilang, menjadi yang orang mandiri, menjadi disiplin, tepat waktu ya, menjadi tepat waktu, sehingga kita tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, lebih-lebih lagi orang tua itu mengingatkan adik-adik supaya apa? Takut akan Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya orang tua harapkan dari adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah bilang sayang sama orang tua, sayang sama mama papa. Janji enggak nih sayang sama mereka semua? Janji. Janji. Nah, kalau adik-adik sudah janji, yuk kita berdiri, kita ucapkan bersama-sama, sama-sama juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita berdiri, kita ucapkan bersama-sama. Nah, kakak dulu yang kasih contoh ya, nanti adik-adik yang mengikuti. I love my family. Yuk kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. I love my family. Lagi sekali yang lebih keras. I love my family. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada loh firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Di kitab mana Kalis? Nah, yuk kita baca sama-sama, yuk kita cari di Alkitab. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Sudah ketemu adik-adik semua? Sudah Kak. Sudah Kak. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita baca lagi sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus apa? Harus menghormati orang tua kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Katalah di situ berarti apa? Hormatilah itu adalah perintah, bukan multiple choice. Jadi boleh hormat, boleh enggak, bukan seperti itu ya. Tetapi harus hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, sekarang kita bagaimana? Harus belajar menghormati ayah dan ibu kita.
Nah, yang kedua, adik-adik harus berdoa, mendoakan orang tua di rumah supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap rukun di dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, menempatkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Itu ya yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri belajar kita, sharing kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami, buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami supaya kami senantiasa bisa menghormati ayah dan ibu kami sebagaimana Tuhan sangat menyayangi kami. Bapa di surga, ajarkan kami untuk senantiasa setia kepada Engkau Bapa. Bapa di surga, ajarkan buat anak-anak supaya bisa melakukan firman Tuhan ini, supaya bisa menghormati orang tua masing-masing, dan Tuhan kiranya memampukan anak-anak. Bapa di surga, inilah doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang I love my family. Adik-adik ikuti ya. I love my family. Dan sekarang kita angkat pujian. Aku disayang Tuhan. Adik-adik, kembali lagi sama Kak Ara di sesi Art and Craft. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman dan kita juga sudah sharing bagaimana kita harus menyayangi keluarga kita. Ingat adik-adik, I love my family. Nah, di sesi Art and Craft kali ini, Kak Ara mau ajarin kalian untuk bikin frame foto seperti ini contohnya. Nah, gak pakai lama lagi, kita mulai aja ya. Pertama, kita siapin alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini Kak Ara punya kardus bekas, koran bekas, kertas kado bekas, gunting dan cutter, alat tulis, penggaris, dan jangan lupa lem untuk merekatkan bingkainya nanti. Nah, kita mulai aja ya. Pertama, kita bikin sketsa seperti ini. Ukur foto yang akan digunakan dan kita gambar di atas kardusnya. Kalau Kak Ara pakai foto ukuran 4R, jadi Kak Ara ukur kertasnya seukuran 10,2 cm dikali 15,2 cm. Setelah itu, kita akan bikin garisnya.
kita memiliki 2 gambar kotak, sekarang kita gunting kotaknya. Adik-adik bisa minta tolong sama orang tuanya untuk membantu memotongkan kardusnya. Nah, jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Satu yang ada lubangnya untuk di sisi depan, dan satu yang masih utuh untuk sisi belakangnya. Pertama kita akan hias dulu sisi depannya sebelum kita rekatkan kedua sisi ini. Di sini Kak Ara pakai hiasan seperti pelepah pisang berwarna, dan Kak Ara juga akan pakai kertas kado bekas ini. Adik-adik bisa kreasikan sesuka hati adik-adik, tidak mesti sama yang Kak Ara bikin. Bisa bikin gulungan kertas seperti ini menggunakan kertas bekas yang ada di rumahnya adik-adik, atau adik-adik juga bisa menggunakan pipet bekas dengan cara digunting selebar border yang akan kita hias. Adik-adik juga bisa gunakan ranting kering. Kalau sudah selesai menghias, sekarang kita akan rekatkan dengan sisi belakang dari bingkainya. Oleskan lemnya secukupnya saja. Oh ya, adik-adik oleskan lemnya hanya di 2 sisi saja ya, agar adik-adik bisa memasukkan fotonya melalui salah satu sisi yang terbuka. Sekarang tinggal tunggu kering lemnya, nanti adik-adik masukkan fotonya, lalu fotonya bisa dipajang di ruang tamu atau di kamar adik-adik. Nah, sekian sesi Art and Craft dari Kak Ara hari ini. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sharing firman Tuhan, dan juga sudah belajar membuat frame foto bersama Kak Ara. Dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik untuk menghormati orang tua dan menyayangi keluarga kalian semua. I love my family. Yang paling penting adalah tempatkan Tuhan Yesus di tengah keluarga kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai kami boleh akhiri. Bapa di surga, pada hari ini juga Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka semua bisa melakukan di dalam seluruh aktivitas mereka. Bapa di surga, akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat yang datang daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.